pondok diajarkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pondok diajarkan perilaku bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara tidak langsung pondok ini adalah bagian daripada apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita orang, menjadi umat yang bisa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Ini apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam suatu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngomong kepada sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Jika kalian mampir ke taman-taman surga, hendaklah kalian jika kalian melewati taman surga, hendaklah kalian mampir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksudkan dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khilatul dzikri atau majlisul ilmi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taman-taman surga itu adalah tempat di mana orang berkumpul untuk mengingat kepada Allah. Tempat orang berkumpul untuk memahami syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tempat sekarang ini, tempat kita tinggal di pondok ini adalah tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Habib mondok dulu ketika Habib di Hadramut, ketika belajar di Rubat Tarim Yaman, Hadramut, di Rubat, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri dan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri. Di pondok ini Habib suka keluar. Kalau keluar, kenalan sama orang Arab, orang-orang sekitar daerah itu, mengatakan kayak kita di sini nih. Naik keluar, kenal sama orang kampung, orang-orang desa, mengatakan. Kemudian orang desa itu suka ngajak kita makan. Sama di sana. Di Tarim itu, akhirat itu kita kenalan sama orang Arab, dia langsung ngajak, "Tagadza, indi," katanya. "Inti harus makan siang rumah Hana," katanya. Marhaba, kita anak pondok diajak makan, seneng nggak? Seneng. Sama. Habib juga seneng di sana. Mengatakan, karena makan pondok enak nggak? Hah? Jujur enak nggak? Nggak enak. Siapa bilang makan pondok? Nggak ada pondok di Indonesia ini, di dunia ini yang enak, nggak ada. Nggak ada. Jenengan cari dimanapun nggak ada pondok yang enak. Yang enak itu di rumah. Yang enak itu di rumah. Di pondok nggak ada yang enak. Tapi di rumah mau jadi apa kita orang? Itu saja. Di pondok ini kita diajarkan untuk berlatih bertahan hidup, bukan hanya di dalam bertahan hidup di dunia saja, begitu juga kelak nanti di akhirat. Bagaimana tata cara bahagia kelak nanti di akhirat, kita diajarkan sholat, ngaji. Tujuannya apa? Supaya bahagia nanti di akhirat. Terus bertahan apa? Di hidup susah pondok, makanan nggak enak. Supaya apa? Supaya terbiasa nanti dalam kehidupan di dunia ini. Dimanapun pondok nggak ada yang enak. Yang enak itu, tapi subhanallah, ketidakenaan terbiasanya kita di pondok ini menjadi kelak nanti ketika kita sudah di luar akan menjadi kenapa? Menjadikan kebiasaan kita bertahan hidup di dunia. Di luar nantinya itu lebih dahsyat dibandingkan kita kehidupan di pondok. Kalau terbiasa manja, di luar kita sulit. Kita sulit akan menghidupkan kehidupan kita nanti di luar. Tapi kalau terbiasa susah di pondok, terbiasa makan nggak enak dan berbagai macamnya, itu nanti di luar kita akan terasa lebih syukur dengan nikmat apa yang Allah berikan kepada kita orang. Sama Habib di pondok di sana nggak enak makanannya. Di sana pertama-tama nasi minyak. Tahu nasi minyak? Tahu nggak nasi minyak? Hah? Nasi campur minyak. Nasi campur minyak, benar-benar dicampur nasi minyak. Nasi itu dicampur dengan minyak. Jadi kalau makan tuh peras dulu, baru makan kita orang. Kalau enggak, makan sama minyak-minyaknya. Mengatakan nasi pakai lauk ikan, ikannya uletan. Nasi pakai sayur sama,
Karena kita sudah anak pondok, terbiasa ada ulet, minggirin saja uletnya. Kan begitu, betul nggak? Ada lalat, ambil lalatnya. Terbiasa gitu orang. Coba orang luar lihat makanan itu, nggak nafsu. Tapi karena kita terbiasa seperti itu, alhamdulillah, kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita orang. Makanya Habib tanya, anak Habib pondok juga di Palembang. Anak Habib pondok juga di Palembang. Namanya Muhammad. Habib ngajar di pondok. Habib tahu makanan pondok itu gimana. Habib bilang, Muhammad, enak nggak makan pondok? Woi, boy, enak boy makanan pondok. Ini katakan. Kenapa? Kurang kuah, campur air, kata dia. Makanannya nampanan. Di pondok makanannya nampan. Di sini makan nampan piring. Kalau di pondok sana makanannya nampanan. Satu nampan orang 4. Ini katakan. Kata anak-anak, kata Muhammad, anak Habib, kurang kuah, campur air. Kurang terasa, campur garam. Ini katakan. Campur gula. Ini katakan. Sampai begitunya makan. Masya Allah, Habib bilang. Paling nikmat makan apa, kata dia? Siang Habib, Abuy katanya. Yang paling nikmat di pondok ini makan siang hari apa? Nasi campur kecamba. Bas. Itu yang paling nikmat, kata dia. Nasi campur kecamba. Sini makan apa? Siang. Hah? Telur asin. Makan apa? Tempe. Kalau tempe itu spesial hari Jumat. Itu makan nasi tempe spesial di pondok itu. Setiap hari Jumat. Kalau sudah makan tempe itu, aduh, paling nikmat, kata Muhammad. Bayangkan. Jadi pondok itu Masya Allah, kalau jenengan setiap hari makan ketemu tempe, itu luar biasa sudah. Muhammad itu nggak ketemu tempe. Tempe itu dipotong kecil-kecil sudah. Ketemu satu tempe itu bukan main, kata dia. Kayak terasa makan nikmat sudah. Luar biasa, ini katakan. Itu memang di pondok, ini katakan. Itu memang di pondok. Jadi ketika Habib di sana, ketika diajak makan, senangnya bukan main kalau sudah diajak makan luar. Mengatakan. Maka anak-anak pondok tuh punya prinsip dulu. Apa prinsipnya? Di makanan nih, enak nggak enak, yang penting banyak. Betul nggak? Betul nggak? Enak nggak enak, yang penting banyak. Sama di sana. Habib ngerasain tuh, enak nggak enak, yang penting banyak. Mengatakan. Luar biasa. Sampai pengalaman cerita. Setiap hari Jumat kan makan enak di pondok tuh. Satu nampan, makan nampanan. Jadi bareng-bareng. Mengatakan satu nampan. Pas ketemu makan orang yang kuat, Habib paling kecil sendirian. Aduh, ini orang makan ayam sedikit segini setumpuk. Ayam dicual-cual. Gimana caranya makan banyak? Habib ngakalin apa? Habib lihat orang-orang ini semuanya anak yatim semua, sama kayak Habib, anak yatim, duduk ngumpul. Habib cerita sambil makan. Habib cerita, Fulan, dulu ayahmu meninggal gimana? Dia cerita mulai, dulu ayah saya sakit, dibawa gini. Habib terus makan aja. Sampai dia cerita, selesai cerita, sampai dengan meninggal, baru dia makan. Lalu Habib tanya lagi, kalau kamu gimana? Lalu cerita dia, kalau ayah saya begini. Habib terus saja makan. Panjang ceritanya. Lama Habib makan banyak. Tanya lagi satu lagi, gimana ayahmu meninggal? Ini kata, kalau ayah saya seperti ini, cerita lagi. Habib makan aja. Oh ya, sambil makan. Mengatakan, sudah selesai semuanya cerita. Semuanya Habib diam saja, nggak nanya. Lalu tiga-tiganya, kalau ayah kamu gimana ayahmu meninggal? Ayah saya mati ngejut, Habib bilang. Selesai ceritanya. Biar makan banyak. Orang kalau sambil makan, kalau sambil cerita pasti makannya sedikit. Saking begitunya kita orang pengen makan banyak. Dikatakan. Masya Allah. Jadi pernah Habib sering diajak makan luar, ketemu orang luar, diajak makan, ente makan tempat mana hari ini? Oh iya senang.
kita makan di situ. Orang Tarim itu ketika datang ke rumah mereka, itu mereka orang menghormatin kita orang luar biasa. Ta'zimnya kepada kita orang luar biasa. Kayak kita ini seorang ulama besar. Kayak kita ini Masya Allah. Sudah. Padahal kita pelajar. Kayak jenengan keluar diajak makan di rumah desa ini atau tamu atau orang-orang desa ini, tapi jenengan dianggap seperti orang hebat, luar biasa. Seperti itulah orang Tarim. Diajak orang makan banyak, dikasih makanan ini, kasih makanan itu. Jadi kita orang ini seneng, pelajar ini seneng kalau keluar terus diajak ngobrol, diajak orang makan, itu paling seneng. Kenapa? Karena makan pasti enak. Mereka itu menghormati kita. Sampai suatu saat Habib duduk lagi belajar dengan Habib Alwi bin Abdullah Bil-Faqih, lagi duduk bercerita dengan Habib Alwi, gurunya Habib. Habib dengan guru itu senang. Habib deketin terus. Dulu Habib seperti itu, mengatakan sama guru-guru itu Habib anggap beliau itu sebagai orang tua Habib, sebagai teman, sebagai kakak, semuanya Habib deketin beliau itu. Jadi Habib suka ngobrol sama Habib Alwi, guru Habib. Suka Habib tanya-tanya. Dan beliau itu justru senang kalau kita deketi beliau. Kalau kita deketin beliau, senang. Kita cari muka sama beliau itu senang. Makanya ada hadis kan, laisa ahlul mu'min tamaluk ila talabul ilmi. Bukan akhlak seorang mukmin punya sifat tamaluk. Apa tamaluk itu? Cari muka. Nggak boleh kita cari muka. Bagus nggak cari muka? Bagus nggak? Enggak. Kecuali siapa? Talabul ilmi. Kecuali sebagai seorang pelajar. Kepada siapa? Kepada guru. Kita harus pintar-pintar cari muka sama guru. Tapi di dalam hal-hal yang baik. Ada guru Habib tuh seneng kalau ada Habib Alwi, Habib deketin sambil mijit kakinya, sambil Habib ajak ngobrol. Datang guru, Habib buatin teh. Duduk, guru nih lagi belajar nih sendirian, Habib bawain teh, sediain teh sambil ngobrol sama beliau. Cari muka, dikatakan. Tapi sama guru dengan cara yang baik, pijitin. Suka ngobrol Habib sama beliau. Lalu Habib tanya, dikatakan, Habib, kenapa orang Tarim ini kalau kita datang ke rumah mereka, mereka itu seperti luar biasa menghormati kita orang. Padahal kita ini hanya pelajar. Tapi seakan-akan kita ini menjadi seorang ulama besar, kayak tamu kehormatan. Sehingga mereka ini mengeluarkan makanan semuanya. Kata Habib Alwi apa? Bilang sama Habib, maka dari itu Ahmad, kamu jangan sering-sering ke rumah orang Tarim. Padahal kita senang ke rumah orang Tarim. Kenapa? Makan enak kita orang. Kamu jangan sering-sering ke rumah orang Tarim. Orang Tarim itu seperti itu. Jika kamu datang ke rumah mereka, mereka itu akan mengeluarkan apa yang ada mereka miliki. Sedangkan mereka ini bukan orang mampu. Rata-rata mereka ini adalah orang-orang susah. Orang-orang susah. Bukan orang-orang kaya. Bukan orang-orang yang sedang, bukan tarafnya. Tapi justru orang yang menengah ke bawah. Orang-orang miskin. Mereka itu tahu nggak, ketika menghormatin kamu, menjamu kamu, mereka itu mengeluarkan seluruh hartanya. Bahkan mereka itu menjamu kamu, terkadang anak istrinya itu nggak makan. Kaget Habib denger itu. Masya Allah. Begitu Habib. Iya. Ketika kamu datang ke situ, mereka itu akan menjamu kamu dengan luar biasa. Lalu Habib tanya, kenapa harus seperti itu Habib? Kenapa mereka memuliakan seperti itu? Oh jelas, karena perintah Nabi. Ada dua sebab kata beliau. Yang pertama karena perintah Nabi untuk memuliakan tamu. Wa man yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang kedua yang lebih khusus lagi, karena kamu itu mereka anggap adalah ahlul jannah, penghuni surga.
Orang yang lagi dalam keadaan talabul ilmi, mereka orang adalah penghuni surga. Kita orang duduk di taman surga saat ini, dan kita orang dianggap penghuni surga. Kalau kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu, syuhada, dianggap syahid kita orang. Artinya kita orang adalah ahlul jannah. Kita orang penghuni surga. Jadi orang tarim itu ketika kita datang ke rumah mereka, mereka itu bukan menganggap ente orang sebagai si fulan, bukan. Tapi mereka menganggap nih ahlul jannah, datang ke rumahnya. Ahlul surga datang ke rumahnya. Sehingga mereka memuliakan orang yang ahlul surga. Itu pandangan mereka orang. Sama seperti kita orang saat ini. Mungkin saja bentuknya kita orang seperti ini saja. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang model seperti itu. Ada yang tingkah laku seperti ini, tingkah lakunya seperti itu. Tapi kita orang saat ini, bagi mereka yang memahami kedudukan kita orang ini adalah penghuni surga. Masya Allah. Mengatakan itu yang mereka katakan kepada kita. Maka pernah kejadian lagi satu kali, mengatakan ini kejadian terhadap Habib sendiri. Di tahun 2004 ketika Habib belajar di sana, Habib tahun 2006 pulang. Di tahun 2004 Habib berangkat di tahun 2000 akhir ke Hadramut Yaman itu. Tahun 2004 lagi belajar Habib dapat kabar bapaknya Habib meninggal dunia. Tua Habib meninggal dunia. Oh sedih Habib. Pada saat itu Umi ibu yang sedih. Siap Habib bilang, nggak nangis, nggak sedih Habib. Habib nahan nih. Menyatakan Habib ini di pondok dari dulu. Habib ini dari kecil SMP, SMA, kuliah Habib sempat di luar ngekos Habib di Bandung. Habib asli Palembang. Sudah mulai mandiri. Ngekos Habib SMP di Bandung, SMA, sempat kuliah, menyatakan. Nggak selesai kuliah balik berangkat lagi ke Hadramut Habib belajar, menyatakan. Jadi terbiasa susah. Habib dengan orang tua, kalau ditanya di Hadramut, menyatakan di sana ketika belajar, duit cukup nggak? Oh cukup. Enak nggak di sana? Oh enak. Nggak pernah Habib cerita susah. Nggak pernah sekalipun Habib cerita susah dengan orang tua. Ketika Habib mondok di sana. Banyak nggak duit? Oh banyak, padahal nggak pernah megang duit Habib. Bertahun-tahun tinggal di pondok nggak pernah megang duit Habib. Karena nggak ada yang ngirimin duit. Nggak ada yang ngirimin duit. Nah, kan. Tapi ketika ditanya oleh orang tua Habib, ada duit nggak? Ada. Masih ada, alhamdulillah. Nggak usah, di sini enak. Di sini makannya enak, nasi minyak, nasi campur minyak, ikan. Nah, kan. Sering Habib, enak di sini nikmat, suka dikasih duit Habib bilang. Memang suka dikasih duit, setahun sekali cuman 1.000. Tapi Habib nggak pernah cerita susah. Habib. Enak nggak di sini? Enak, padahal nggak enak di pondok, nggak nyaman di pondok. Pada saat itu Habib pengen keluar dari pondok, pengen keluar. Kemana tau nggak keluarnya? Ke Spanyol, pengen lari Habib. Lari ke Spanyol pada saat itu pengennya lari. Karena nggak betah di pondok. Tapi subhanallah, coba kalau Habib berangkat lari dari pondok itu, keluar dari pondok, nggak jadi apa-apa Habib. Bertahan Habib, nggak pernah cerita susah, nggak pernah. Habib biasakan susah sendiri. Ini katakan, nggak pernah diceritain orang tua. Orang tua cerita di pondok gimana ininya pelajaran. Oh enak, nyaman di sini, makanan enak, segala macam. Nggak pernah cerita susah Habib dengan orang tua. Biar apa? Biar orang tua kita nggak susah mikirin kita. Karena dengan mereka meletakkan kita di pondok, mereka sudah susah. Tahu dari mana Habib? Tahu karena Habib ada anak pondok 2. Bau ngerasa Habib. Ketika anak di pondok susahnya bukan main pertama kali. Padahal biasa di pondok kita orang. Jadi mikir, oh masya Allah, wajar ibu uminya Habib susah mikirin Habib di pondok, nggak bisa tidur, anak sakit. Kalau deket enak, tapi kalau di sana
Habib sakit segala macam, nggak pernah cerita Habib. Biasa Habib seperti itu. Biar apa? Biar orang tua tenang. Kenapa? Karena mereka letakkan di pondok pun sudah susah. Mikirin kita orang. Jadi setiap kesusahan kita tanggung sendiri. Habib tanggung sendiri. Sampai tanggal 2004 Habib dapat kabar. Itu ayah Habib sebelum sakit nelpon. Dibilangin ceritain sakit bahwasanya. Terus ayah Habib bilang, Walid, Habib bilangnya panggilnya Walid. Walid, Habib, Abu, anak pengen pulang. Kata Walidi, kata Abah Habib, Bapak Habib bilang apa? Kalau kamu pulang, tanggung tidak? Kamu belum selesai belajarnya. Untuk berangkat lagi ke sana tuh nggak gampang. Dulu emang agak sulit berangkat ke sana, ini katakan. Nggak gampang, ini katakan. Nggak apa-apa, Habib bilang. Pengen pulang aja, ini katakan. Nggak usah, kata Walid. Kalau kecuali kamu bisa nyembuhin Walid. Kalau kamu bisa nyembuhin Walid, kamu pulang. Kalau kamu nggak bisa nyembuhin, nggak usah, di sana aja. Belajar yang rajin, kata dia. Harus cari target, harus bisa, harus pinter. Masalah ajal biar Allah yang nanggung. Nggak ketemu di sini, ketemu nanti di akhir, kata beliau. Seperti itu nasihatnya sama Habib. Sampai 2004, Masya Allah, meninggal orang tua Habib. Ketika meninggal orang tua Habib, diberikan nasihat jangan nangis, nggak nangis Habib. Habib khatam Quran, bacakan ini, bacakan itu. Sampai Habib datang kepada seorang wali Allah, Al Habib Hasan Al Bar. Seorang wali Allah, wali, datang Habib pada hari meninggalnya, keliling Habib ziarah. Pada saat itu keluar dari pondok, Habib ziarah ke para wali-wali Allah. Sampai ke rumah Habib Hasan. Ketika datang, namanya Habib Hasan, Habib Hasan tanya, bilang, siapa? Ana Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Habib bilang, ada apa? Ini katakan, Habib, saya mau bicara sebentar. Ini katakan, ada apa? Kata beliau, Walidi Gatsufi, anak punya bapak, ayah, barusan meninggal. Ini katakan, siapa namanya? Habib bilang, Alwi bin Husain bin Abdullah Al-Kaf. Ini katakan. Terus dia baca, berdiri sini. Beliau seperti ini, lihat angin. Lalu beliau baca Fatihah. Ini katakan. Setelah baca Fatihah, beliau bilang apa? Ya bakhtu abuk. Ya bakhtu abuk. Sungguh beruntung ente punya abah. Sungguh beruntung ente punya abah. Sambil lihat ini. Ini katakan. Sungguh beruntung ente punya abah. Ini katakan. Lalu baca Fatihah. Setelah itu Habib suruh ziarah ke Zambal. Zambal ini kuburan, makbaroh. Di situ 1 juta wali Allah. Mengatakan di kota Tarim. Dia bilang abana ada di sana di Fagil Mugaddam. Mengatakan setiap sada ba'alawi yang meninggal dunia, setiap para habaib yang meninggal dunia itu akan dikumpulkan dengan Fagil Mugaddam. Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi mengatakan di kota Tarim dikumpulkan. Karena roh orang mukmin itu mursalatun, kata Imam Malik, arwahul mu'minin mursalatun tudhabu haitsu sa'a. Roh orang mukmin itu diberikan kebebasan. Dia pergi kemana saja. Lalu cerita lagi kepada wali Allah lagi, dia bilang lagi, ya bakhs abuk, sungguh beruntung apa ente. Dia bilang apa? Pas Habib ceritakan Abah Habib meninggal, alhamdulillah. Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu pergi Habib. Setelah itu Habib bingung. Habib tanya lagi ke Habib Alwi. Habib dekat sama Habib Alwi, Habib cerita, Habib, kenapa orang Tarim ini ketika kita sampaikan Habib Hasan seperti ini, Habib sampaikan, Habib ceritakan, beliau bilang apa? Ya bakhut abuk, sungguh beruntung apa ente, sungguh beruntung apa ente. Ini katakan. Apa di antaranya, kata Habib Alwi? Gimana enggak beruntung ya Ahmad, katanya. Ketika abamu menghadap kepada Allah, dia punya anak dalam keadaan menuntut ilmu. Apa yang dilakukan oleh anaknya di dalam pondok pesantren menuntut ilmu, maka orang tuanya mendapatkan ganjaran pahala yang sama seperti apa yang dilakukan oleh anaknya.
Seakan-akan orang tua dalam keadaan saat ini dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jenengan di sini. Ketika dia wafat menghadap kepada Allah, bagaimana enggak beruntung? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan anaknya lagi menuntut ilmu agama. Jadi jenengan saat ini ketika menuntut agama, orang tua yang menjadikan wasilah jenengan bisa ke sini, mereka dapat juga ganjaran pahala. Jangankan orang tua, ada orang saja menunjukkan kebaikan, mandalla ala khair kafa'ilihi. Ada orang mau masuk pondok ini, nanya mana pondoknya Pak Ustadz Fatah. Oh di situ. Orang itu datang belajar anaknya. Orang yang menunjukkan saja dapat ganjaran pahala yang sama seperti orang yang mondok. Apalagi orang tua kita. Walaupun mereka di rumah, kita yang lagi dalam keadaan di sini belajar agama, mereka dapat pahala yang sama seperti kita orang. Masya Allah. Beruntung nggak? Beruntung orang tua kita. Habib tanya sekarang ini, apa kebetulan jenengan duduk di sini belajar? Apa kebetulan? Enggak ada yang namanya kebetulan. Yang ada adalah alama qadarullah, atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita orang. Kata Nabi, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kesempatan orang itu untuk memahami agamanya Allah. Jenengan duduk di sini adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukurin, alhamdulillah ya Allah, kami ini dijadikan hamba-Mu yang diberikan kebaikan, yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pondok ini jenengan harus paksakan diri jenengan belajar. Paksakan belajar, paksakan untuk menghafal. Jaga akhlaknya, jangan sia-siakan. Kenapa? Karena mahdud, karena terbatas. Waktu jenengan di sini terbatas nggak? Terbatas. Jangan disia-siakan dengan waktu yang terbatas. Teman itu, ingat nih, teman yang dikatakan teman yang mengingatkan ketika kita salah, bukan yang membenarkan ketika kita salah. Kita salah, benar kamu lakukan seperti itu, tak apa-apa, bagus. Enggak, itu bukan teman. Teman itu kalau kita salah, kamu salah, jangan. Habib di pondok Rubat itu, Masya Allah, Habib punya teman nih, dekat, akrab. Habib dimarahin guru pada saat itu. Habib nggak tahu, nggak paham gimana caranya, nggak ngerti dulu, akhlaknya kurang paham Habib. Jadi ketika dimarahin ada Habib Umar, marahin Habib bahasa Arab, jadi dia marah kepada Habib, menyatakan karena Habib kurang paham dulu, kurang terlalu paham bahasa Arab. Ketika beliau marah sama Habib, Habib bingung. Habib ngomong kepada teman Habib, Habib Umar ini kita nggak paham dimarahinnya. Langsung teman Habib marah. Ahmad, intabih, ihfadz lisanak. Ya Ahmad, hati-hati ente, jaga lidah ente. Marah, kaget Habib. Padahal Habib ngomong seperti itu aja. Ngomongin guru di hadapan teman, keluh kesah kita terhadap guru kepada teman, langsung marah ini teman. Jaga mulut ente, hilang berkah ente, gak akan ente dapatkan kebaikan ilmu jika ente berani kurang ajar kepada guru ente. Masya Allah, kaget Habib. Baru situ Habib paham, ternyata kita sebagai seorang murid gak boleh kurang ajar sama guru, baik itu di hadapan guru ataupun di belakang guru. Jika teman kita ngomongin guru saja, nasihatin, hentikan, marahin. Sama seperti teman Habib yang marahin Habib. Kaget Habib. Disuruh minta maaf Habib. Ayo kamu, ya Ahmad, minta maaf sama Habib Umar. Gak berkah kamu. Percuma kamu duduk di sini pondok. Bertahun-tahun kamu dapatkan ilmu, gak akan jadi kebaikan buat kamu. Gara-gara ngomongin guru. Habib dibawa, suruh minta maaf. Allah Habib bilang, ya Habib Umar, Habib minta maaf. Habib bilang, saya minta maaf, saya ngomongin Habib dari belakang begini. Sampai Habib Umar ketawa, tersenyum, nggak apa-apa, jangan diulangin lagi. Dikatakan, kata Habib Umar apa? Asadin Habib, dikatakan,
Kalau kamu tidak jaga akhlakmu di pondok ini, walaupun kamu dapat ilmu banyak itu tidak akan menjadikan baik untukmu. Berapa banyak di dunia ini orang-orang yang banyak ilmunya, tapi tidak ada keberkahan di dalam ilmunya. Maka beliau sering memberikan nasihat apa? Carilah orang yang bisa memberikan keberkahan ilmu, bukan cari orang yang banyak ilmu. Cari keberkahan ilmu, karena keberkahan itu yang akan menjadikan ilmu itu punya sifat rasa takut kepada Allah. Ilmu yang berkah itu apa? Ilmu yang menanamkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang tidak berkah, walaupun orang yang punya banyak ilmunya, alim, hafizul Quran, hafal hadis, pinter ceramahnya, muridnya banyak, umatnya banyak, tapi kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia tidak dianggap orang yang berilmu. Makanya penting jaga akhlak kita orang. Hadirin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan jaga akhlaknya, saling jaga kita orang, jaga teman kita, jaga akhlak kita, jaga kitabnya, jaga pondoknya, rapi-rapi di pondok, khidmat. Man khadama khudima, kata ulama. Barang siapa yang melayani dia akan dilayani. Man khadama khudima. Barang siapa yang melayani dia akan terdepankan. Barang siapa yang khidmat ini di pondok, berusaha untuk melayani pondok, berusaha untuk menjaga pondok, bantu untuk membangun pondok, pasti akan dilayani, pasti akan terdepankan. Jadi kita harus berusaha. Kemudian tadi Pak Kiai bilang untuk meminta ijazah Maulid Syamsuddin, Maulid Habsyi, Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ini Habib ceritakan. Tahun 2006 ketika Habib mau pulang, Habib ziarah. Habib Ali Habsyi itu Maulid Syamsuddin dibaca nggak di sini? Dibaca? Belum pernah dibaca. Maulid Habsyi itu, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, Maulid Syamsuddin itu tinggalnya di Sewun. Kota Tarim dan Sewun itu kurang lebih sejam. Habib di Tarim, Sewun itu kurang lebih sejam. Jadi pas mau pulang ziarah, termasuklah ziarah pas hari Jumat pagi, Habib tertutup tuh, gubahnya tertutup, ziarah ternyata gubahnya tertutup. Pas Habib deketin ternyata gubahnya terbuka. Habib buka sendirian Habib. Ternyata di dalam situ ada Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, cucu daripada yang mengarang kitab Maulid Habsyi. Ini katakan cucunya Habib Ahmad bin Alwi. Ini katakan lagi ziarah kepada kakeknya. Ketika Habib duduk, Habib salaman, ditanya, Habib bilang Ahmad bin Alwi al-Kaf. Oh sama kata dia. Nama kita nama orang tua kita sama. Habib Ahmad bin Alwi al-Kaf, beliau Ahmad bin Alwi al-Habsyi. Ini katakan. Lalu beliau Habib cerita. Sudah cerita Habib minta ijazah mau pulang. Lalu diberikan ijazah untuk membaca kitab Maulid Habsyi, Maulid Syamsuddin yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Amalkan kitab Maulid ini. Kitab Maulid ini salah satu maulid yang dikatakan oleh ulama-ulama wali-wali Allah, ketika kita membaca kitab Maulid itu Rasulullah SAW hadir. Setiap maulid yang kita baca itu Rasulullah hadir pas mahalul qiyam. Pas kita berdiri itu Rasulullah hadir, kecuali Maulid Habsyi. Ada salah satu lagi Maulid Diba mengatakan. Dua maulid ini kata ulama itu Rasulullah hadir dari awal pembacaan maulid. Mengatakan. Jadi Maulid Habsyi itu luar biasa. Amalkan. Baca itu Maulid Habsyi. Usahakan untuk dibaca seminggu sekali baca Maulid Habsyi, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Bahkan mereka Habib sering masuk ke daerah-daerah. Dua daerah itu akan terbuka dakwah kita orang kalau dibacakan dua amalan. Yang pertama Maulid Habsyi, yang kedua Ratibul Haddad. Dua ini insya Allah itu akan membuka jalan dakwah. Dan Habib alhamdulillah di Musuji awal pertama Habib masuk ke sini, awal masuk ke sini yang Habib ajarkan adalah Maulid Habsyi dan Ratibul Haddad. Sampai sekarang alhamdulillah Allah bukakan mujiz. Sampai sekarang Habib datang ke sini tahun 2013. Sampai 2021, hampir berapa tahun sudah? 8 tahun sudah. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan diberikan istiqomahan, keikhlasan untuk bisa lulus untuk dakwah ini. Katakan Habib akan ijazahkan Maulid Syamsu Durar yang dikarang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang telah dijazahkan kepada Habib oleh Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, cucu daripada Sahibul Maulid. Habib ijazahkan kepada antum semua. Jawab ijazahnya. Jawab ijazahnya. Saya terima ijazahnya. Saya terima ijazahnya. Jawab. Amalkan, baca. Jenengan berarti sudah mendapatkan ijazah. Sanad ijazahnya jenengan dapatkan dari Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf, terus kepada Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Amalkan ijazah Maulid Syamsu Durar tersebut. Insyaallah mudah-mudahan akan senantiasa memberikan keberkahan dan penjagaan kepada kita orang. Hanya ini saja yang Habib bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, Habib minta maaf, minta ridha dan ikhlasnya, dan juga minta doanya. Ingatin siapa nama Habib? Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Doakan Habib ya. Usikum bidoa. Habib wasiat sama jenengan, doakan Habib. Ini katakan. Kalau jenengan baca Quran, khataman Quran, jangan lupa sebutkan juga nama orang tua Habib. Habib Alwi bin Husain bin Abdullah Al-Kaf. Alwi bin Husain bin Abdullah Al-Kaf, orang tua Habib. Itu saja yang bisa Habib sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai bertakwa kepada Allah, yang pandai menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum musliman, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah